Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Boom boom boom. Setelah kelompok cahaya sumber jiwa senior itu hampir menghilang, semua kelompok cahaya juga bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan, dan ruang kecil yang awalnya diisolasi oleh pria berbaju hitam juga bergetar hebat. Dengan suara ibang, dimensi yang berbeda mulai perlahan pecah. Xiaoyan sudah lama bangun dan keluar dari kondisi kultivasi. Semua energi sumber jiwa yang dia serap sebelumnya disimpan di ranah jiwa. Karena Raja Naga Emas dan Xiaoyan baru saja berkata, Xiaoyan sendiri juga jelas bahwa dibutuhkan banyak waktu untuk menyerap sumber jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Jika Anda bisa pergi ke rumah Yu untuk menemukan tempat yang aman untuk membuat rencana, jika tidak jiwa akan rusak parah, dan kerugiannya akan lebih dari kehilangan. Segera, juga untuk menyerap sumber jiwa dan menyimpannya di alam jiwa untuk membuat rencana. Melihat krisis segera teratasi, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Sepertinya kali ini aku pergi ke rumah Yu untuk menangani masalah ini dan pergi untuk mundur dengan baik, melahap asal-usul jiwaku dan berlatih beberapa pertempuran. Keterampilan, jika tidak di benua ini di mana yang kuat seperti awan tidak mungkin berjalan sama sekali. Tidak heran dia berpikir begitu. Setelah semua musuh yang dihadapi Xiaoyan kali ini terlalu kuat, dan hanya ada sedikit cara untuk menghadapinya. Dengan sebuah rencana, dia juga melangkah maju untuk menggunakan kekuatan jiwanya untuk membangunkan kedua gadis itu. King Yuan jelas mencoba yang terbaik untuk menghabiskan ki pertempurannya. Dia tidak bisa bangun dalam waktu singkat, dan dia masih dalam keadaan koma. Dengan bantuan Xiaoyan, dia perlahan terbangun. Begitu dia bangun, dia melihat sebuah lubang besar di kejauhan, dan buru-buru bertanya kepada Xiaoyan, pria berbaju hitam itu seharusnya adalah pembunuh keluarga Mu yang telah dikabarkan di Qingcheng baru-baru ini. Tetapi bagaimana dengan monster yang menjelma di bagian belakang? Bagaimana Anda menyelesaikannya? Apa? Dalam menghadapi banyak masalah Yueru, Xiaoyan juga sakit kepala. Dan dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bunuh diri, jadi dia harus berbohong dan berkata, saya tidak tahu. Tepat ketika Anda pingsan, tubuh monster itu berkedut sebentar lalu membeku. Itu meledak, tapi memang mati. Yuyu tentu saja tidak akan percaya omong kosong Xiaoyan, tetapi setelah krisis segera dicabut, dia tidak peduli dengan keraguan ini, dan prioritas utama adalah menyelamatkan ayahnya. Dengan suara ibang, ruang kecil asli langsung hancur dan pemandangan orang-orang yang datang dan pergi di jalan dipulihkan. Yueru berjalan di depan dan memimpin, Xiaoyan mengikuti di belakang dengan King Yuan di tangannya. Anehnya, Xiaoyan ketika saya memegang King Yuan, saya merasa bahwa ki pertempuran dan bahkan kekuatan jiwa di tubuh saya pulih dengan sangat cepat. Xiao Yi juga sangat enggan untuk kembali ke Najing, jadi dia mengubahnya sedikit. Dan ingin menjadi satu gadis kecil itu tampak seperti sedang mengikuti Xiaoyan, tapi dia kembali dengan enggan di bawah peringatan Xiaoyan, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Sepanjang jalan, bahkan jika dia baru saja mengalami momen hidup atau mati, Yueru tampaknya memimpin dengan tenang. Karena dia juga tahu bahwa waktu ayahnya hampir habis. Mereka yang tidak setuju akan mengambil kesempatan. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Sebelum tiba di jalan di rumah keluarga Yu, Xiaoyan dan Yuru juga membuat rencana. Setelah memasuki halaman, mereka akan bertindak secara terpisah. Yuru membawa King Yuan ke ruang tunggu untuk beristirahat, dan kemudian datang untuk menemui Xiaoyan. Yan langsung pergi ke tujuan, dan kemudian perlahan berjalan menuju istana besar yang tidak jauh. Dalam perjalanan, Yueru memberitahu Xiaoyan bahwa keluarga Yu mereka tidak damai sekarang. Dengan kata lain,
ada beberapa perbedaan dalam keluarga Yu. Hanya beberapa kroni yang tahu tentang cedera serius ayahnya, jadi perawatannya juga dilakukan dalam gelap. Mendekati rumah yang sangat megah, Xiao Yan terkejut melihat bahwa ada banyak orang berkerumun di pintu, dan orang-orang ini semua mengenakan jubah alkemis dengan beberapa helai di dada mereka. Riak perak yang mempesona dengan bangga menunjukkan identitas mereka. Dan peringkat. Ini adalah junior dari keluarga kami, dan kamu tentu saja tidak layak disebut. Yueru juga melihat apoteker di pintu dan berkata, di jalan-jalan di mana orang datang dan pergi, semua orang yang lewat akan mengalihkan pandangan mereka yang iri dan kagum ke sekelompok alkemis yang saling berbisik. Aristokrat. Ikuti aku. Yuru membawa Xiao Yan dan yang lainnya ke dalam kompleks keluarga Yu dari jalan kecil. Xiao Yan juga tahu bahwa Yuru jelas-jelas melakukan ini untuk menghindari perselisihan klan tentang orang-orang mana yang diatur di kompleks keluarga Yu. Nona, kamu kembali. Tepat setelah memasuki gerbang, seorang pelayan cantik buru-buru berjalan keluar dari samping, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Yuru. Yuru mengambil King Yuan dan berpisah dari Xiao Yan, dan pelayan itu pergi untuk memimpin jalan ke depan. Mengikuti di belakang pelayan dengan tergesa-gesa, mata Xiao Yan menyapu rumah mewah ini. Bangunan yang menjulang tinggi dan megah membuatnya diam-diam mengangguk sedikit. Mengesampingkan hal-hal lain, keluarga Yu ini memang layak untuk King Cheng. Salah satu dari 3 keluarga besar, seperti kekayaan pasti di luar jangkauan orang biasa. Berjalan di jalan yang terbuat dari kerikil cian, mata Xiao Yan tiba-tiba sedikit menyipit. Dalam pengertiannya, sejak dia memasuki kedalaman keluarga Yu, jiwanya merasakan aura misterius dan kuat. Tersembunyi di setiap sudut. Dia mengangkat kepalanya secara tidak sengaja, dan melirik santai ke atap, di mana beberapa bayangan gelap, tersembunyi di kegelapan, dicat hitam, menutupi ujung panah tajam yang dipantulkan oleh matahari, bergerak perlahan. Bergerak di Menshan, gangguan kecil apapun akan membuat mereka memberikan serangan dalam sekejap. Pertahanannya memang sangat ketat. Xiao Yan sedikit mengernyit Wewem Plovel, menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan menatap aula mewah yang muncul di ujung jalan. Orang yang berdiri di antara mereka. Ayah! Tepat ketika Yuru membawa King Yuan untuk beristirahat, dia buru-buru berlari untuk menemui Xiao Yan dan menyapa pelayan untuk turun. Yuru ditinggalkan di sebuah ruangan kuno, Xiao Yan dan seorang pria yang dipanggil Yuru. Ayah, pria paruh baya. Yue, apakah kamu kembali? Suara penuh kasih pria paruh baya itu terdengar. Yah, ayah, aku membawa kembali seseorang yang bisa menyembuhkanmu kali ini. Yuru mendorong Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan dapat melihat bahwa gadis ini, Yuru, sangat tertarik pada ayahnya. Kamu, sakitku tidak akan sembuh untuk sementara waktu, jadi aku tidak perlu bekerja terlalu keras. Pria paruh baya itu menghindar, tetapi dia sangat lega, karena putrinya terus datang kepadanya untuk menyembuhkan orang. Meski semua tak berhasil, hati terasa. Teman kecil ini, lelaki tua Yueyu, karena dia datang ke rumah Yuku, tolong minta teman kecilku untuk menunjukkan kepadaku. Yueyu setengah baya memandang Xiao Yan, yang dibawa kembali oleh putrinya, dan melihat dengan cermat, tetapi menemukan bahwa pemuda di depannya tampaknya tidak sesederhana itu. Bahkan dengan kekuatannya sendiri, dia tampaknya tidak dapat melihatnya. Xiao Yan menatap pria paruh baya yang sedikit kekuning-kuningan di depannya. Dia bergumam dalam hatinya, Edo di bintang 5? Dia benar-benar layak menjadi kepala keluarga. Lalu dia melangkah maju, dan Xiao Yi juga langsung memanggilnya. Bersiap-siap untuk melihat apa yang Yueyu katakan tentang rasa sakit yang tak tersembuhkan dari roh non-api.
Pada saat peri api Xiaoyi dipanggil, suhu di ruangan yang awalnya ringan langsung meningkat banyak, dan mata Yuyu yang awalnya lembut tiba-tiba terbuka dan dia kehilangan suaranya. Ini sebenarnya peri api? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.